Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mereview alat servis HP dari awal sampai akhir. Simak terus ya video saya. Itu di channel Mantau Wijaya. Ya, yang pertama di sini ada alat dengan merek S91K, yaitu LCD vacuum separator mesin. Ini fungsinya untuk membuka layar LCD atau juga sebagai alat pemisah antara touchscreen dengan LCD. Kemudian ada yang namanya Quicks. Ya, di sini saya menggunakan Quicks 936. Ini adalah solder station. Ya, ada pengatur suhunya. Ini ya. Kemudian ada blower. Ini blower yang saya gunakan, yaitu blower Quicks 2008. Ya, ini air CH1, CH2, CH3. Ya, ini ada pengaturannya ya khusus. Ya, apabila kita ingin menggunakan blower ini, maka gagangnya kita angkat ya, nah, sehingga bunyi suara seperti ini. Ya, di sini ada nilainya ya. Nilainya. Nah, kalau kita lepaskan gagangnya, nah, nilainya akan turun. Turun dan bersuara seperti itu. Gagangnya kita lepas, kembalikan ke tempatnya, maka dia akan normal kembali. Nanti kita review cara pemakaiannya ya. Kemudian ini ada yang namanya power supply. Power supply yang saya gunakan adalah M dan R APS. DC power supply M dan R. Ya, kemudian ada yang namanya USB charge. Ya, produk skematik. Kemudian selain itu, ya tentunya ada laptop ya. Ini servisan. Kemudian lampu. Ya. Ini lampu colok dulu, nyala ya.
powernya. Ya, nyala ya. Matikan, nyalakan. Ya, ini fungsinya seperti ini. Lampunya. Tuh. Matikan. Ya. Nyalakan. Kemudian ada mikroskop. Ini sering saya gunakan apabila yang ukurannya sangat kecil ya, untuk melihat yang kecil. Mikroskop. Dan di sini mikroskop yang saya gunakan tipenya ya, jelas MC24S ya. Ini yang agak murah ya, murahan. Kemudian di sini ada obeng. Ini ada obeng. Ada obeng. Ini obeng sering saya gunakan dengan merek ya, Onglay Pixtool plus 1,5. Coba kita dekatkan ya. Ya, ini mereknya Onglay Pixtool 1 plus kali 2,5 S002. Bentuknya kayak gini, plus, yang plus yang sering saya gunakan. Kemudian ada obeng lagi sama, itu merek Wal. Merek Wal BK, obeng plus juga ya, 1,5 kali 25 mm 680 ya. Di ujungnya saya kasih magnet supaya mempermudah melengketnya atau melekatnya baut, jadi enak bukanya. Gunakan magnet aja. Kemudian ini udah obeng udah ya, dan sini sudah. Nah, ini ada pencongkel ya, khususnya banyak nih, pencongkel layar nih. Biasanya saya gunakan untuk cetak IC ya, ngambil timah cair ya, untuk masang timah cair. Ini bisa disebut juga spatula ya, banyaklah fungsinya ini ya. Kemudian ini apa namanya, kayak tongkat keras sakti. Nah, mereknya Qianli ya. Jadi teman-teman nanti yang ingin membeli alat seperti ini ya, ini saya tunjukkan mereknya, merek Qianli. Nah, ini untuk membuka IC yang dilem ya, untuk mengiris ya, mengiris IC yang dilem ya. Matanya bisa diganti-ganti ya, ada yang dijual, tergantung penggunaannya saja. Nah,
di sini ada pinset bengkok ya, bengkok. Nah, pinset ini yang sering saya gunakan untuk mengambil komponen yang kecil ya, komponen yang kecil pinset. Ini cara menggunakannya nanti saya jelaskan ya, cara menggunakan pinset, dan nanti saya akan buatkan video tersendiri ya, cara memegang pinset yang enak lah, cara pegangnya ya, khusus pemula ya. Kalau yang sudah senior ya nggak perlu lagi. Kemudian ini ya, ini bersama fungsinya dengan yang tadi ini ya, yang bersama. Kemudian apa namanya, ini seperti dibilang plat kayak seng ya, bentuknya seng plat ya. Ini fungsinya itu untuk membuka layar ya, membuka layar LCD. Ini lentur ya namanya, lentur ya. Di sini juga saya menggunakan plastik yang saya buat sendiri. Nah, ini manfaatnya banyak juga. Ini bahannya dari bekas dari layar pelindung LCD ya, jadi saya potong-potong. Ini bekasnya apa namanya, Gorilla Glass ya, itu pelindung layar ya. Jadi saya iris-iris seperti ini ya, supaya mudah menggunakannya ya, untuk membuka layar LCD. Jadi kita iris, potong-potong sebanyak ya. Jadi banyak manfaatnya, nggak perlu kita buang ya, kita gunakan, kita simpan. Ini sudah seperti ya. Kemudian solder, tadi ada solder yang station ya, yang kita gunakan ya. Ya, di sini saya gunakan solder yang ada temperaturnya ya. Kita perbesar ya, besar. Itu mereknya merek Samsung, yaitu SL908, 220 volt SD, 60 watt safe. Sapi tulisannya, bacanya apa ya, safe ya. Di sini kita perdekat lagi ya, ada 200 nih, 250, 300, 350, 400, dan 450 ya, tergantung kita mau pakai yang ukuran berapa ya. Ya, semakin kemari semakin panas ya. Nah, ini kita soldernya, mata soldernya bisa dicopot ya. Sini kita buka, nah kita buka nih. Kotor ya, buang kotornya. Matanya, soldernya ini bisa kita ganti ya, ini yang lurus, ganti yang bengkok juga bisa. Cara pasangnya ya tinggal masukkan aja kan ya, ini praktis ya. Jadi nanti kalau sudah nggak bagus mata soldernya bisa diganti ya, ganti mata soldernya sesuai dengan selera, yang mau bengkok, yang lurus juga bisa ya. Banyak dijual ya, di toko online banyak dijual. Nah, ini seperti ini kabelnya ya, harganya bisa dicek ya di toko online. Nah, ini sering saya gunakan untuk menyolder ya, panasnya sangat bagus
recommended ya. Mungkin teman-teman yang biasa menggunakan solder begini ya bisa angkat tangan ya. Ya ini solder mendunia ini ya, solder mendunia ini banyak yang pakai ya. Alhamdulillah awet sampai sekarang. Kemudian ada desktop. Nah ini bisa dikatakan tes kodok ya. Tes kodok. Ini fungsinya untuk memancing ya, memancing atau mengejutkan baterai. Yang tadi baterainya tidak ada strom sama sekali, jadi kita cas seperti ini ya. Itu kebanyakan biasa HP tablet ya, advan tablet itu yang sering drop baterainya, jadi kita gunakan cas ini supaya pengisiannya bagus. Kemudian penjepit PCB seperti ini yang murahan ya, murahan jepit PCB nya ya. Ini tergeser-gesernya, ambilkan contoh dulu ya. Ya maaf ya, bukan oke. Ya, ini harus dibuka dulu ya, longgarkan dulu, buka obeng ya, kita buka. Ini kita tarik gini ya. Ya ini penggunanya seperti ini ya. Ini bautnya lepas ya, kita pasang, kita baut ya, bautnya kita pasang kencang ya seperti ini ya. Ini fungsinya menjepit mesin PCB supaya enggak goyang-goyang. Oke, udah, kita simpan ya, simpan lagi. Ya ini ada sikat gigi ya. Sikat gigi ini untuk membersihkan debu-debu kotoran yang ada pada PCB ya. Itu dibantu dengan cairan ya, bantu dengan cairan pembersih ini. Itu isinya thinner ya, cuma ini tinggal sedikit ya. Saya menggunakan thinner pembersihnya ya. Cara penggunaannya tinggal buka aja ya, buka. Ini fungsinya tinggal dipencet aja ya, pencet untuk keluar airnya sini ya. Thinnernya saya gunakan thinner spesial nih ya. Saya gunakan thinner spesial ya, yang besar supaya awet ya. Jadi ini manfaatnya banyak ya.
tinggal kita buka dicat. Ini karena airnya habis jadi susah untuk memompanya, kita isi dulu. Sudah, kita kembalikan ke tempatnya. Ambil lem. Nah, ini lem, ini lem LCD Zanlida T7000 dengan 50 mil ya, 50 mil. Dibilang kecil enggak, ini sedang, ukuran sedang. Ini warnanya hitam, jadi lem hitam. Ini fungsinya untuk ngelem layar LCD ya. Jadi pemasangan LCD menggunakan lem ini. Udah. Kemudian ini fluxnya saya gunakan, ini tempatnya tempat lain ya, jadi fluxnya saya simpan di sini ya karena sudah tempatnya nggak ada. Yang jelas ini fluxnya simpan sini supaya mudah untuk menggunakan ya. Flux ini fungsinya untuk mempercepat pencairan timah ya, jadi pemanasan timahnya supaya lebih cepat. Ini flux yang biasa ya menggunakan. Kemudian timah. Nah, ini timah pancing ya. Ini orang timah pancing, jadi orang elektro menggunakan seperti ini ya. Ini timah murah nih, jadi dibilang kurang bagus ini ya, kurang bagus. Ini biasa saya pakai untuk nyolder kabel baterai ya. Baterai tablet itu saya menggunakan yang ini. Kemudian ini yang bagus ya, merek mekanik dengan ukuran 0,3 ya, 0,3 mm diameternya. Jadi ukurannya lebih kecil dari yang sebelumnya itu 0,8 mm 60/40. Bisa kita lihat perbandingannya ya, jadi jauh lebih kecil dan timahnya ini lebih bagus, lebih cepat meleleh. Ini lebih bagus ya. Kalau ini khusus ya untuk servis TV, itu bagus yang ini ya, agak besar karena membutuhkan timah yang banyak ya. Kalau servis HP menggunakan timah yang lebih sedikit, jadi cocoknya menggunakan timah yang ini ya, ukurannya agak kecil. Ini mekanik sudah cukup bagus untuk menyolder pada PCB HP atau handphone. Ini tampilan mesinnya ya. Ini sudah. Kemudian sini ada solder wick merek Goodwick, mereknya Goodwick dengan white, kurang jelas ya, white 2.0 mm CP 2015. Ini warna ungu ya, jadi mungkin agak bagus jadi teman-teman mau beli cari aja yang warnanya keunguan ya, ungu. Ini fungsinya banyak. Fungsinya adalah untuk mengambil timah ya, supaya timahnya itu melekat di solder wick ini. Jadi kalau nanti di saat penggunaan timah berlebihan
ya, kita mau ambil susah dengan menggunakan solder, jadi kita bantu solder wick ini ya, supaya timah yang ada pada PCB ini mudah kita bersihkan, yaitu dengan menggunakan solder wick ya, dibantu dengan solder. Nanti saya akan buatkan videonya juga bagaimana cara penggunaan solder wick ini ya, dibantu dengan solder ya. Ya, ini good wick ya, good wick dibantu dengan solder ya, solder wick ya. Ini ya, ini wicknya ya, sering saya penyebutannya solder wick ya, padahal ini mereknya good wick ya, wick ya, untuk membersihkan timah-timah yang berlebihan pada PCB untuk fungsinya. Kemudian ini adalah kabel jumper dengan ukuran 0,10 mm, 0,10 mm. Ini ukuran agak besar ya. Ya, ini manfaatnya untuk kegunaannya nanti kita gunakan menjumper komponen-komponen yang putus jalur ya, maaf ya, karena konter saya ini di dekat jalan jadi suara berisik ya, banyak ya, maklumi aja. Ini soldernya, maaf ya, solder lagi timah. Kawat jumper yang lebih kecil, kita gunakan kawat jumper yang lebih kecil dari yang tadi ya, yang ini ya, ukurannya lebih kecil. Ini fungsinya untuk menjumper komponen yang lebih kecil ya, lebih kecil lagi, yaitu menyambung komponen yang putus jalur. Fungsinya banyak. Kemudian ada isolasi anti panas ya, melindungi komponen agar tidak terkena panas. Ini biasanya ditempel di IC, komponen-komponen yang sangat rentan ya terkena panas, jadi kita tempel di sini. Ini fungsinya untuk melindungi IC pada PCB ya, apabila kita mengangkat konektor baterai, jadi isolasi ini kita tempelkan di IC supaya tidak terkena panas. Ini isolasi anti panas namanya. Kemudian ada double tip, isolasi double tip ini sering saya gunakan untuk pemasangan touchscreen ya, touchscreen di mesin Advan tablet ya, ini sering saya gunakan di pemasangan layar sentuh pada HP Advan, yaitu tablet. Kemudian ada flux ya, ini flux yang murah nih, flux yang murah ya, saya tumpah di sini ya supaya lebih mudah saya mengambilnya. Flux ini fungsinya untuk mempercepat pencairan timah, digunakan sesuai kebutuhan ya, jadi banyak tidaknya nanti disesuaikan aja. Ini tempatnya yang berbeda. Kemudian jepit ya, jepitan seperti ini saya fungsikan untuk menjepit layar LCD yang sudah saya lem ya, jadi ada HP yang ganti layar LCD kemudian sudah
di lem. Jadi kita bantu dengan ini ya, supaya melekatnya LCD itu pada mesinnya itu semakin rapat. Ya, kita gunakan ini ya. Yang jelas ini fungsinya untuk menjepit. Ya, kemudian nih, ini timah ya, timah untuk pencet timah untuk mencetak IC ya, untuk cetak IC, kaki-kaki IC, kita gunakan timah ini. Yang tadi adalah timah gulung, ini ya, ini timah cair. Ya, ini juga sama. Ya, di sini namanya solder paste. Ya, bersama dengan tadi timah cair. Ya, tempatnya agak besar tapi isinya sedikit sekali. Nah, ini fungsinya untuk mencetak kaki-kaki IC. Ya, cetak MMC, IC power, IC cas. Jadi menggunakan timah ini. Sebentar aja. Ini adalah lem UV. Ya, kita gunakan di PCB ya. Lem UV, mereknya merek mekanik. Mekanik tipe LVH900G. Ini jarang saya gunakan. Itu jaga-jaga aja. Kemudian senternya, ya ini senter UV. Jadi nanti kalau ingin menggunakan lem UV ini harus dibantu dengan sinar UV ini ya, seperti senter. Ini juga jarang saya gunakan. Kemudian ada cetakan plat ya, ini yang universal. Nah, ini adalah yang tadi yang sudah saya katakan, bahwa alat pencetak kaki-kaki IC atau cetakan IC, plat seng plat ya, plat cetakan ya, banyak macam penyebutannya. Ini mereknya bisa dilihat enggak ya? Ya, itu tipenya ya. M ya, mereknya M. Ini tulisan Cina semua ya. Dengan ukuran ya, sesuai penggunaannya. Ada yang 0.4 kali 48 kali 48 ya, ada juga yang 0.35 kali 48 ada juga yang 0 ya, suara motor lewat ya. 0.3 kali 50 kali 50 ya, itu sesuai dengan ukuran lubangnya ya. Kemudian 0.4 kali 32 oke, ukurannya ya, ada yang agak besar, ada yang kecil, bisa disesuaikan dengan kaki-kakinya nantinya ya, tergantung kaki IC ya, bentuknya kayak apa jadi nanti
lepaskan menggunakan ini. Nah, ini fungsinya untuk mencetak, dibantu dengan timah cair tadi ya. Ya, banyak anak-anak kecil ya main di dalam. Ini multi tester analog ya, kita gunakan multi tester analog. Ini multi tester analog ya. Ada probe positif, negatif. Nanti sesuaikan dengan penggunaannya. Gunanya DC ya, kita sering gunakan itu yang DC. Ada X1, X10 atau kali 100, kali 1K, kali 10K. Ini ada buzzer ya, kemudian untuk ini ukuran ohmnya, nilai ohm. DC nya sering kita gunakan yang ini, DC volt 10. 50 itu jarang ya, ada juga tapi jarang. Yang sering 10 DC, ada 10 DC. Ya itu ya alat servisnya. Ini tempat servis ya, ada kursi, meja, ada galon air minum. Kecil yang sering main nih. Ini Gani. Ini siapa namanya? Ica. Ada Ica. Nah, itu ada Ita. Mana ada Ita? Halo. Nah, lagi main ya, serius main. Ada Ita. Nah, ini meja servis saya ya. Ada mikroskop. Tadi sudah saya unboxing. Kemudian nih ya, ini bagian kiri ya, ini anak kecil-kecil lagi, ini sudah saya review ya, sudah saya jelaskan satu persatu tadi. Mikroskopnya ya, ini tempel dinding ya, ini layar LCD yang sudah nggak terpakai ya, yang sudah rusak, saya tempel-tempel di sini. Wah, ini lemnya sudah geser. Ini guru saya di saat saya masih belajar di Borneo Placer Indonesia. Ini guru saya, Bang Ical. Ini guru saya iPhone ya. Nah, ini lagi belajar, foto-foto saya lagi belajar di Borneo Placer Indonesia. Itu ada sertifikat yang saya dapatkan di Borneo Placer. Kemudian ini sertifikat of training di Unbreaker. Itu Bang Alias dan Dodi Wahyu Nugroho. Nah, ini foto saya di Unbreaker, teman-teman. Ini juga Bang Dodi. Sini ada Pak Budi. Nah, Pak Budi ini selaku panitia ya, panitia training di Unbreaker.
Ini guru saya, Bang Dodi. Sini saya akan kembalikan tempatnya, enggak kita katakan ya. Simpan ulang ke sini. Ini kita atur tempatnya. Simpan bersih meja terus ini. UV yang jarang dipakai kita simpan aja, simpan di sini, jarang dipakai juga. Ini ada servisan mic ya. Mic ya, nih. Nah, ini kata tuannya nggak bisa ngecas nih. Kita kembalikan tempatnya, beres-beres. Ini solder, ban, sini. Ya. Beres-beres guys, bersihkan tempat supaya rapi. Oh, ini jadi ketinggalan ya mobilnya, jarang saya gunakan obengnya. Ini obeng servis jam kayaknya ya, jarang digunakan. Sudah tutup ya supaya nggak masuk debu. Coba aja.
sudah lumayan lah, beres. Masuk deh. Kecil. Setelah kita sudah review tadi, sekarang saya akan buka HP-nya ya, servis. Coba dekatkan. Ini HP-nya, kita coba buka. HP-nya hidup, kendalanya suaranya nggak ada. Coba buka aja ya. Ini HP-nya hidup, kendala di suara nggak ada. Katanya sih habis jatuh. Nih, Asus. Kita buka baut-bautnya ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ya, ada 11 baut. Kita buka. Sebelumnya memorinya kita buka dulu. Agak susah ya bukanya. Ya malum ya, pinggir jalan jadi suara mobil banyak. Ini memorinya, kita lepas saja memorinya, simpan sini. Kemudian kartunya kita buka juga nih, yang ini lagi. Kita buka kartunya pokoknya. Ini baut-bautnya kita buka ya. Ini HP Asus, yaitu tipenya ya ini enggak kelihatan ya, kecil ya. Asus Z00AD itu tipenya. Kita buka. Nah, tadi seperti saya bilang, ini ada magnetnya. Nah, jadi enak kita bukanya. Kita taruhkan magnet di ujungnya, mempermudah
kita mengambil baut. Di bautnya nempel di sini magnet. Ya, kita buka semua bautnya. Ini sih kasusnya suaranya nggak ada. Coba dulu ya, kita bongkar. Apakah speakernya yang bermasalah? Kita nggak tahu ini. Kita harus cek dulu cara dibongkar satu persatu. Ini buka. Masih ada bautnya satu ya. Nah, sudah terbuka. Nah, ini soketnya. Soket dari baterai. Baterainya. Kita coba buka dulu. Kita buka soket baterainya. Speaker itu letaknya di sini. Nih. Ini speakernya. Ini ada soket. Kita periksa satu-satu ya. Soketnya kita periksa satu-satu, ada yang longgar apa tidak. Kita perbaiki pemasangannya. Kita coba buka dulu soket bagian atasnya ini. Kita buka, kita coba pasang lagi. Akan terpasang dengan baik nih. Ini karena habis jatuh ya, mungkin longgar, bisa jadi. Kemudian kita pasang lagi speakernya. Dan kita pasang baterainya. Nah, sekarang kita mau hidupkan ya. Coba hidupkan. Coba powernya di atas. Sini ya. Tombol power. Kita tekan. Ini lowbat ya. Coba hidupkan lagi. Nggak hidup ya. Kita coba tes dulu ya. Sepatu dia memang benar-benar lowbat. Ya, ternyata lowbat ya. Ini lowbat. Ada indikator menyala.
Setelah kita bongkar, kita perbaiki pemasangan di soket-soketnya. Mungkin ada yang longgar karena benturan jatuh ya. Kita mau hidupkan belum bisa ya, karena ini posisinya HP-nya lowbat. Kita cas dulu. Kita tunggu baterainya full. Kita cas dulu ya, sambil menunggu dicas HP-nya kita simpan sini ya, karena HP-nya lowbat. Mau dites, kita simpan aja dulu, pastikan dulu casnya masuk. Masuk ya casnya. Sekarang kita coba bongkar ya. Ini saya dapatkan servisan mic ya dari teman yang berada di desa Bukit Makarti ya. Itu micnya WS858 wireless microphone ya. Posisi diantar udah kayak gini ya, udah kebuka gini sama tuannya. Nah, tuannya bilang nggak bisa ngecas, dan sempat juga dibawakan kantongan nih, bungkusan. Coba buka. Oh, ternyata ya, ternyata konektor casnya copot, sehingga mic-nya ini tidak bisa dicas karena konektor casnya lepas. Konektor casnya lepas ya. Kita simpan dulu. Jadi kita akan bongkar nih ya. Kita bongkar dulu. Kan kita bongkar ya. Ini buka dulu, putar-putar. Ada baterainya, lepas dulu baterainya supaya strumnya tidak mengalir. Lepaskan supaya lebih aman. Kemudian bagian bawah ini cara bukanya putar ya. Ya, sambil putar sambil ditarik ke bawah ya. Ini ya, terbuka, simpan juga. Setelah itu kita cek pada mesin PCB nya ini. Soket-soketnya kita buka memang yang ini ya. 1, 2, 3 soketnya ini kita buka dulu. Kita coba buka ya. Kita buka. Ya, soketnya ada dua itu bagian atas, yaitu ada mic, ada speaker ini mic, membawa baterainya. Bentuknya kayak ini, simpan juga sini. Jadi tugas kita itu ini ya,
spotnya lepas nih. Dekat ya di sini ya. Ini jadi kita akan pasangkan di situ ya. Kita pasang di tempat bagian soketnya ya. Sebelum dipasang harus copot dulu plastiknya ini ya, supaya tidak meleleh. Ini lepas, kita pisahkan, kita kumpulkan supaya nantinya mempermudah kita kerja. Kalau tercasnya nggak tahu masih bisa pakai apa enggak ya, kita coba dulu. Ini ke kakinya ada yang lari-lari, ada yang ke kiri, ada yang ke kanan. Kita perbaiki dulu, sisihkan. Kalau memang ini tidak bisa, ini bawaannya tidak bisa, nanti kita ganti yang baru. Dan kebanyakan tempat PCB yang bentuknya kayak gini nggak ada lubangnya untuk menempelkan kakinya kan seperti ini, kakinya rata, jadi ini cepat copot. Kalau dicolokkan cas cepat copot dari tempatnya, kedudukannya. Ya, jadi nanti akan kita buatkan video berikutnya cara pemasangannya. Posisinya HP-nya tadi masih di cas menggunakan USB cas ya. HP-nya ya, ini HP-nya. Dan ikuti video dari saya yang selanjutnya. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.